Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS-KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS-KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya-jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS-KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS-KTB, tentang PIS-KTB, elemen PIS-KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS-KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian seputar Al-Quran, nomor 0162, yang berjudul, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil, di akhir surat, di sana ada pertanyaan dari Iyam Ali Zahab, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat itu sering kita dengar ketika orang baca Al-Quran, terutama pada akhir-akhir surat dari Al-Quran, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Pertanyaannya, 1. Apa hukum membaca kalimat tersebut? 2. Bagaimana kalau itu juga dilakukan ketika sholat? Seperti contoh rokaat terakhir pada sholat witir Ramadan. Dijawab oleh Ibnu Malik, wasunatu fi qiraati ahli Makkah, ayukabiru min awali suratid duha ala kulli surah, hatta yahtimal Qur'an, fayakulu Allahu Akbar, wasababu zalika, anal wahya, lamah tabasa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kolal musyrikuna, hajaruh syaitanu wa wada'ah, faktaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alizalik, falaman nazalat wad duha, kabaro Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farohan binuzulil wahyi, fatahuzuhu sunatan, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan kesunahan dalam qiraat ahli Makkah itu adalah membaca takbir dari awal surat Ad-Duha di setiap pangkal surat hingga hatamnya Al-Quran. Maka ia membacakan kalimat, Allahu Akbar, sebab dari hal tersebut itu adalah, bahwa wahyu dari Allah. Ketika wahyu tersebut terhenti, orang-orang musyrikin berkata, syaitonnya telah pergi dan meninggalkannya. Rasul pun merasa sedih karena hal tersebut, maka, ketika turun surat Ad-Duha, Rasul membaca takbir karena bahagia dengan kembali turunnya wahyu kepada beliau. Oleh karena hal tersebut, para ulama menjadikannya, yakni membaca takbir di setiap pangkal surat dimulai dari surat Ad-Duha hingga dihatamkannya Al-Quran menjadi sebuah kesunahan. Berdasarkan ibarat yang saya nukil dari kitab tafsir Al-Khazin tadi, melafazkan takbir di awal surat Wadduha dan seterusnya hingga akhir ketika membaca Al-Quran adalah sunnah. Lalu jawaban tadi dilengkapi lagi oleh Mas Haji Antoro. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, yakni membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir itu adalah sunnah. Ada pendapat, kesunahannya itu di saat hendak memulai surat Ad-Duha hingga akhir Al-Quran, dan ada pula pendapat, kesunahannya itu di saat setelah selesai surat Ad-Duha hingga akhir Al-Quran. Jawaban untuk pertanyaan kedua, yakni hukum membaca kalimat tersebut di dalam sholat, seperti dalam sholat witir pada rokaat terakhir menyelangi tiap surat antara Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, itu hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin, Juz 1, halaman 120. Mas'alatun, Afta Abu Zarwah, wa Abu Huwairis, wa Ahmad ibn Ali al-Bahir, yundabut takbiru liman qara'a min suratid duha ila akhiril Qur'an fi sholati wa kharijiha,
sawaunil imamu wal mamumu wal munfarid, kiasan ala sualir rohmah, wa yufamu minhul jahru lahum bizalika fil jahriyah, wa afta bizalika, Azamzami, lakin hosol jahro bihi lil imam, kola, fa in tarokahul imam, jahro bihil mamumu liyusmiyahu, zakarohul alama alwiyun ibnu Ahmad al-Haddad. Dalam submasalah, Abu Zarwah, Abu Huwairis, dan Ahmad bin Ali al-Bahir memberi fatwa. Disunahkan membaca takbir bagi orang yang membaca surat Ad-Duha hingga akhir surat Al-Quran. Baik dalam sholat, ataupun di luar sholat, baik imam, ataupun makmum, atau sholat sendirian, dengan mengkiaskan pada soal rohmah. Bacaan takbir tersebut disuarakan dengan keras dalam sholat yang disunahkan keras bacaannya, hal tersebut adalah yang difatwakan oleh Azamzami, tetapi, pengerasan bacaan tersebut hanya tertentu bagi imam, bila imam meninggalkannya, makmum hendaknya membacanya dengan keras untuk memperdengarkan pada imamnya, keterangan tadi dituturkan oleh Al-Alamah, Sayyid Alwi bin Ahmad al-Haddad. Dalam kitab Al-Fatawi Al-Haditsiyah Libni Hajar, Juz 1, halaman 59, di sana dituturkan bahwa Wasu'ila, nafa'ulahu bi'ulumihi wa amadana bimadadih, hal waroda haditsun sohihun fi masyruyatit takbiri awahiro kisoril mufasol. Fa'in kultum, na'am, fahal huwa khosun fi haki goiril musoli. Fa'in kultum, na'am, fahal nukilanat buhu fi hakil musoli an ahadin minal aimah. Fa'in kultum bisuniyatihi, famab tidak uhu wantihauhu. Wahal yundabu mahu ziyadatu la ilaha illallah kama huwal mamul. Imam Ibnu Hajar ditanya, apakah terdapat hadis sahih tentang pensyariatan pembacaan takbir di setiap akhir kisor al-mufassal? Yakni, surat Ad-Duha hingga akhir Al-Quran, lalu apakah hal tersebut hanya khusus bagi yang tidak mengerjakan sholat? Lalu, adakah para imam-imam mujtahid yang juga mensunahkannya untuk orang yang sholat? Jika ada, di surat mana permulaan dan akhirnya? Dan apakah juga disunahkan menambahkan kalimat la ilaha illallah seperti yang terlaku? Fa'ajaba, nafa'ulahu bihi wa ada alaina wa alal muslimina min barkatihi, bikaulihi, hadisut takbiri waroda min turukin katsiroh. An Ahmad ibni Muhammadin ibni Bazah al-Bazi, kol, samitu ikrimatabna Sulaimana yakul, korotu ala Ismail ibni Abdillah ibni Kistontin, falama balaktu, waduha, kolali, kabir indah khotimati kuli surotin hatta tahtima. Wa ahbarohu anahu koro'a ala mujahid, fa'amarohu bisalik. Wa ahbarohu ibnu Abbas, bi'ana ubayabna ka'ab amarohu bisalik. Wa ahbarohu ubayubnu ka'ab anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarohu bisalik. Wa qad ahrojahul hakim, Abu Abdillah fi sohihihi, al-Mustadrak, anil Basi, wa qala, haza hadisun sohihul isnad, walam yuhorijhul Bukhari wa Muslim. Intaha qaulul hakim, wa qad yuariduhu tadifu Abi Hatim al-Uqaili lil Basi. Wa yujabu bi'ana hazat tadifa goiru makbul, faqad rawahu anil Basi, al-a'imatu sikot. Wa kafahu fahron wa tausikon, qaulu imamina, Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Intarokta takbiro, tarokta sunatan, wa fi riwayatin, ya Abal Hasan, wallahi, la intarokta takbiro, faqad tarokta sunatan min sunanin nabiyika. Wa qala al-Hafiz al-Imad ibnu Katsir, wa haza minas Syafi'i yaktadi tasihahu li hadzal hadis. Wa mimma yaktadi sihatahu aidon, ana Ahmad ibn Hanbal rawahu, an Abi Bakrin al-Ayun anil Bazi, wa kana Ahmadu yajtanibul munkarot, falau kana munkaron, marawahu, wa qad soha inda ahli makata, fuqahaihim, wa ulamaihim, wa man rawa, anhum, wa sihatu hustafadot, wa antasyarot, hatta balagot hadat tawatur, wa sohat aidon, an Abi Amrin min riwayatis Susi, wa warodat aidon, an sairil kuro, wa sorot alaihil amalu inda ahlil amsor fi sairil asor. Imam Ibnu Hajar menjawab, hadis takbir di atas terdapat banyak riwayat. Dari Ahmad bin Muhammad bin Abi Bazah al-Bazi berkata, aku mendengar dari Ikrimah bin Sulaiman berkata, aku membaca Quran di dekat Ismail bin Abdillah bin Kistantin. Saat sampai pada surat Ad-Duha, ia berkata padaku, bacalah takbir di akhirnya hingga hatam. Dia memberitahu, saat ia membacanya pada Mujahid juga diperintahkan bertakbir. Mujahid memberitahu bahwa, Ibnu Abbas pun memerintahkannya. Ibnu Abbas memberitahu bahwa, Ubay bin Ka'ab pun memerintahkannya. Ubay bin Ka'ab memberitahu bahwa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahnya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Musnad Al-Mustadrak. Imam Syafi'i berkata perihal masalah takbir tersebut, bila engkau tinggalkan takbir, berarti kau tinggalkan kesunahan. Dalam riwayat lain beliau berkata, wahai Abu Hasan, demi Allah, sungguh jika kau tinggalkan membaca takbir, tentunya kau telah meninggalkan sebuah kesunahan dari sunnah-sunnahnya Nabi. Dari pernyataan Imam Syafi'i, maka bisa disimpulkan bahwa secara tidak langsung beliau menyatakan hadis tersebut adalah sahih. Bukan hanya Imam Syafi'i,
Imam Ahmad bin Hambal yang menjauhi hadis-hadis munkar pun meriwayatkannya juga. Jikalau itu adalah hadis munkar, maka ia tidak akan meriwayatkannya. Begitupun ulama dan fuqaha ahli Makkah. Mereka semua menyatakan kesohihannya. Hadis tersebut tersebar dan menyeluruh sehingga hadis tersebut sampai pada batas mutawatir, dan amaliyah tersebut terus berlaku dari masa itu hingga masa kini. Wahtalafu fiftidaihi, fakila, min awali surotid duha. Wal jumhur ala anahu min awali suroti alam nasyroh wa fintihaihi. Fajumhurul magoribah wal masyarikoh wa goirihim ala anahu ila akhirin nas. Fajumhurul masyarikoh ala anahu awaluha, wala yukabiru akhiroha. Wal wajhani mabniyani ala anahu, hal huwa li awalis surah aw li akhiriha. Wa fi zalika khilafun tawilun bainal quro, wa rujihu minhu, as-zuhiru minan nusus. Anahu min akhirid duha ila akhirin nas, wala farqo fi natbit takbiri bainal musolli wa goirihi. Fakot nakola Abul Hasan Asahawi bisanadihi, an Abi Yazid al-Qurashi, qol. Solaitu binasi holfal makomi bil masjidil harami fit tarawihi fi syahri Ramadan, falama kanat lailatul jumu'ah, kabartu min hotimatid duha ila akhiril Qur'an fis sholah, falama salamtu, iltafatu, faizan bi Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, faqala, ahsanta, asabtas sunnah, warawahu al-Hafiz Abu Amrin Adani an Ibnu Juraij, an Mujahid, qala Ibnu Juraij, fa'ala ayaf'alahur rajulu imaman kana au goiro imamin, wa amaro Ibnu Juraij goiro wahidin minal a'imati bifalih. Para ulama berbeda pendapat tentang permulaan surat yang disunahkan bertakbir. Ada yang mengatakan, dari permulaan surat Ad-Duha. Menurut mayoritas ulama, dari permulaan alam nasyroh, dan pada akhirnya. Kesunahan takbir menurut mayoritas ulama ahli barat, timur, dan lainnya, bahwa kesunahan membaca takbir itu hingga akhir surat Anas. Dan banyak pula ulama ahli timur yang menyatakan bahwa kesunahan bertakbir hingga awal surat Anas, tidak hingga akhir surat Anas. Jadi dari dua pendapat jumhur, perbedaan mereka hanya pada, apakah sunnah bertakbir itu di awal suratnya, atau di akhir suratnya. Masalah ini menjadi sebuah perdebatan panjang di antara ulama ahli Quran, sedangkan yang rojih dari masalah tersebut adalah, hal yang sudah jelas berdasarkan nasnya, yaitu, bahwasanya sunnah bertakbir dari akhir surat Ad-Duha hingga akhir surat Anas. Tidak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bahwa takbir tersebut disunahkan saat sholat atau di luarnya. Abu Hasan As-Sahawi menukil dari Abu Yazid Al-Qurashi, beliau berkata, aku sholat tarawih di bulan Ramadan bersama orang-orang di belakang makom Ibrahim di Masjidil Haram. Di suatu malam Jumat, aku bertakbir di kala bacaan sampai pada Ad-Duha sampai akhir Quran. Saat aku menoleh menunaikan salam dalam sholat, aku kaget, ternyata ada Abu Abdillah bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i, beliau berada di sampingku. Beliau berkata, bagus. Engkau telah menjalani kesunahan, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Amr Adani, dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij berkata, sebaiknya takbir ini dilaksanakan, baik oleh imam, atau lainnya, dan anjuran Ibnu Juraij ini disampaikan tidak hanya pada satu orang dari kalangan para imam. Wa naqala Sufyan bin Uyainah, an Sodaqot ibni Abdillah ibni Katsir, annahu kana ya'umun nasa munzu aksaro min sab'ina sanatan. Wa kana iza khotamal Qur'ana, kabaro, fasabata bima zakarnahu, anis Syafi'i radhiyallahu anhu, wa badi masyaihi, wa goirihim, annahu sunatun fis sholah. Wa min sama, jaru alaihi mina imatinal mutaakhirin, al-imamu, al-mujtahidu, Abu Syamah, rohimahullah, walakot balago atajul fazariyu fisanai alaihi hatakola, ajibtulahu, kaifakolada Syafi'i rohimahullah, wal imamani, Abul Hasan As-Sahawi, wa Abu Ishaq al-Jabari, wa miman aftabihi, wa amila fit tarawih Syaihu Syafi'iyah fi asrihi, Abu Sana, Mahmudun ibnu Muhammadin ibnu Jumlah, al-imamu, wal khotibu, bil jamil amwi bi Dimashq. Sufyan bin Uyainah menukil dari Sodaqoh bin Abdillah bin Katsir. Ia menjadi imam sholat lebih lama dari 70 tahun, bila ia menghatamkan Quran, ia selalu bertakbir. Kemudian ia mengetahuinya dari Imam Syafi'i dan sebagian guru-gurunya, ternyata hal itu disunahkan saat sholat juga. Dari sana, Imam Abu Syamah, yang dipuji oleh Syekh Tajul Fazari karena keluhuran dan kedalaman ilmunya, ia merasa heran, kenapa orang sehebat Abu Syamah masih taklid kepada Imam Syafi'i. Imam Abu Syamah juga merupakan guru dari Imam An-Nawawi. Selain Imam Abu Syamah, ada juga Imam Abul Hasan As-Sahawi, Imam Abu Ishaq al-Jabari, golongan dari kalangan imam-imam mutaakhirin. Mereka semua adalah para imam yang mengamalkan hal tersebut. Di antaranya yang memfatwakan juga mengamalkan hal tersebut saat tarawih adalah Imam Abu Sana, Mahmud bin Muhammad bin Ibrahim bin Jumlah. Beliau adalah seorang guru besar mazhab Syafi'i pada zamannya, dan beliau adalah imam dan khotib masjid di Damaskus. Qolal Imamul Hafizul Mutqin, Syekhul Qiraah fi asrihi, Abul Khair Muhammadun ibnu Muhammad al-Jazari Asy-Syafi'i,
Warwa itu, ana, goiro wahidin min syuyuhina ya'malu bih, wa yamuruman ya'malu bihi fi sholatit tarwihi wa fil ihya'i fil layali Ramadan. Hatta kana baduhum iza wa shola fil ihyailat duha, koma bima baqiya minal Qur'an fi rokatin wahidin, yukabiru fi kulli surah, faizan taha ila kul a'udzu birobin nas, kabaro fi akhiriha, suma yukabiru lirruku, wa iza koma fi rokatis saniyah, koro al-fatihata, wa matayasaru min suratil baqarah, wa fa'altu, ana, zalika marotin lama kuntu akumu bil ihya imaman di Dimashq wa Misro, intaha. Imam Al-Hafiz Al-Mutqin, guru besar ahli kiroat pada masanya, yakni Abul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i berkata, aku melihat lebih dari satu guru kami mengamalkan itu dan memerintahkan orang agar mengamalkannya dalam sholat tarawih dan dalam sholat malam dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Malah sebagian dari mereka, dalam menghidupkan malam bulan Ramadan, ketika sampai pada bacaan surat Ad-Duha, maka mereka membaca semua yang tersisa dari Al-Quran dalam satu rokaat. Mereka membaca takbir setiap selesai satu surat, ketika sampai pada surat Anas, mereka pun bertakbir, kemudian kembali membaca takbir intikal, yakni takbir untuk ruku, dan ketika mereka berdiri pada rokaat kedua, mereka membaca surat Fatihah dan surat Baqarah, dan aku pun melakukannya berkali-kali semenjak aku menjadi imam sholat malam bulan Ramadan di Damaskus dan di Mesir. Wa amasigotuhu, falam yahtalif musbituhu anaha, Allahu Akbar, wahiyal lati rawahal jumhuru anil basi, warawa, anhu ahorun atahlila qoblaha, fatasiru, la ilaha illallahu wallahu akbar, wahazihi sabitatun anil basi, faltuhmal. Adapun bentuk kalimatnya tidak terjadi khilaf di antara ulama yang menetapkannya, yaitu, Allahu Akbar, ini adalah yang diriwayatkan mayoritas ulama dari Al-Bazi, tetapi banyak juga yang meriwayatkan darinya terdapat kalimat tahlil sebelumnya, menjadi, la ilaha illallahu wallahu akbar. Wa nukila anil Bazi aidon, ziyadatu walillahil hamdi ba'da akbar. Dan dinukil pula dari Al-Bazi, adanya tambahan kalimat walillahil hamdu setelah takbir. Warawa jamun, an kumbul, warawa, anhu ahorun, atahlila aidon, wa koto'a bihi goiru wahidin, kola adani, wal wajhani, yani, atahlilu ma takbir, wa takbiru wahda anil Bazi wa kumbul, sohihani masyhuroni mustakmalani jayidan. Sekelompok ulama pun meriwayatkan dari kumbul, ada riwayat lain darinya juga yang menyertakan tahlil, dan itu bukan dari satu orang, Adani berkata, dua cara tersebut, yakni tahlil serta takbir, dan hanya takbir saja, riwayat dari Al-Bazi dan kumbul, keduanya adalah sohih, masyhur, diamalkan dan keduanya baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatawi Al-Hadisiyah Libni Hajar, Juz 1, halaman 59. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan bacaan, begitupun dalam pelafalan kalimat Arab dari sisi mahroj dan i'rabnya. Semoga kebodohan admin tidak menghalangi kemanfaatan ilmu dari sumbernya bagi kita semua. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi, atau mengkopi keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan, silahkan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian, 0162, atau klik menu kategori, lalu buka kategori Al-Quran, bagian, seputar Al-Quran, nomor 0162, yang berjudul, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil, di akhir surat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi Sobat Mustafidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.